seorang Budiman Sujatmiko ketemu Prabowo itu bukan kisah pertama. Bukan kisah pertama yang lain Di sudah dunia, ada. Budiman Sujatmiko pejabat partai bukan, pengusaha bukan, intelektual juga bukan. Saya warga biasa, seperti lebih hebat Mas Budiman, Dan Rojo. Budiman Sujatmiko ini biasa-biasa saja. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan. Oke, jumpa lagi di Back to BDM edisi The Candidate. Ya, kalau kita bicara soal bulan Juli 1996, kita akan terbawa pemikiran kita semua kepada apa yang disebut dengan peristiwa kerusuhan 27 Juli. Ya, hari ini saya mengundang salah seorang aktor yang berada di balik kerusuhan 27 Juli yang dijerat dengan pasal-pasal subversif. Ya, itu adalah Budiman Sujatmiko. Halo Mas Gimana Budiman. kabar? Sehat ya? Budiman ini juga lagi menarik ya, karena tiba-tiba dia melakukan entah apa namanya manuver atau dapat mimpi dari mana gitu kan. Tiba-tiba bertemu dengan bakal calon presiden Prabowo Subianto. Ya, banyak orang yang mengkritik langkah-langkah politik dari Budiman Sujatmiko. Itulah yang akan kita diskusikan, kita obrolkan dalam Back to BDM edisi The Candidate. Bud, saya mau tanya nih, Ya, kalau gimana, kita Mas? baca headline harian Kompas ya. 29 Juli ya, 29 Juli 1996 ya, itu oke. ada Panglima ABRI Faisal Tanjung yang mengatakan bahwa kerusuhan 27 Juli ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Saya mau tanya, ketika hari Sabtu 27 Juli itu Anda di mana sih sebetulnya? Saya pagi-pagi pada jam 2 dini hari, sampai jam 12 malam saya ada di kantor DPP PDI Jalan Diponegoro. Jumat malam ya, sampai jam 12, kemudian pulang ke kantor kami PRD, organisasi yang kami dirikan waktu itu. Sampai sana sekitar jam 1 malam, dan pas lagi mau menjelang tidur ada telepon masuk. Tapi tentu saja belum ada HP waktu itu ya. Ada sebuah media, majalah yang mendesak untuk wawancara saya dini hari itu. Wah, Malam 27. wah sudah 27 Juli dini hari sekitar Dini hari, jam 2 ya. Jam 2 malam. Oh ya. Wah, kita udah mau tidur nih, capek sekali. Enggak, ini penting banget untuk diwawancara, untuk wawancara. Akhirnya sudah, nggak bisa kita tolak. Jam 3 mereka datang. 3 subuh. Jam 3 subuh ke kantor kita. Satu majalah rame lah waktu itu. Ada Mas Putu Trihusodo juga. Ya, ada beberapa teman yang lain. Wawancara, menanyakan tentang apa sih PRD, apa yang menjadi cita-citanya. Wow, ya kita kan waktu itu tanggal 22 Juli sudah deklarasi, dan nyatanya nggak ada media yang meliput. Saya bilang, apa jaminannya Anda mengganggu istirahat saya jam 3 dini hari, dan wawancara yang menyita waktu istirahat saya dan teman-teman akan dimuat. Ini akan dimuat, Mas. Oh, kenapa? Ya kami dapat informasi bahwa memang PRD ini mengancam, subversif, ingin menjatuhkan pemerintahan. Yakin akan dimuat, ya udahlah. Ya saya wawancara saja. Karena tahu memang beberapa hari sebelumnya dari ABC Australia juga melakukan peliputan terhadap kami beberapa hari, seminggu sebelumnya dari televisi ABC Australia. Ya saya wawancara dan menjelaskan. Ya setelah sampai sekitar jam 4:30 tidur. Udah capek gitu kan. Wow, sebenarnya harusnya lebih panjang tapi tertidur lah kami, udah cukup ya. Tidur, tiba-tiba nggak lama kami tertidur dapat telepon dari teman kita namanya Garda Sembiring. Garda Sembiring. Mengatakan bahwa kantor PDI diserbu pada pagi itu oleh sekelompok orang yang katanya pendukung Pak Suryadi sebagai pendukung dari Kongres Medan yang menolak kepemimpinan Ibu Megawati. Wah, saya tahu betul apa ini artinya kira-kira, karena kita tahu bahwa di situ ada ratusan orang tiap malam tidur dan pasti akan ada peristiwa berdarah. Ya udah, kita bagi tugas teman-teman ke sana. Tapi sebenarnya pagi itu saya ada janjian, Mas. Saya janjian bertemu dengan Mas Gunawan Muhammad, almarhum Susanto Pujo Martono, Bapak Marsim Lam Simanjuntak, almarhum Arif Budiman. Saya waktu itu ngajak teman saya, sekarang sudah jadi Wamen, Pak Nezar Patria, Pemret Jakartapos.com juga ya. Saya dengan Pak Nezar Patria sekarang jadi Wamen Kominfo. Ya, kita ke Senen bertemu mereka, sementara teman-teman
ke arah kantor PDI semuanya. Ya akhirnya bukan cuma teman-teman PRD, akhirnya banyak aktivis-aktivis yang selama ini mendukung Ibu Megawati, kepemimpinan Ibu Megawati datang ke sana. Tapi pagi itu saya nggak langsung ke sana, saya dengan Nezar bertemu dengan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, ngobrol. Memang sebelumnya udah janjian, tapi gara-gara ada penyerbuan itu dan kami dengar informasi itu, ya kita membicarakan. Ini kelihatannya akan menjadi sebuah momentum bagi perubahan. Karena ini nggak mungkin penyerbuan itu, katakanlah kantor PDI sudah berhasil direbut oleh pendukungnya Suryadi, masalah selesai. Enggak. Ini akan menjadi pemicu dari gerakan demokrasi di Indonesia yang nanti ya kita nggak tahu cepat atau lambat pasti akan berujung pada krisis berikutnya. Kita nggak tahu akan berapa tahun puncak krisisnya. Ya katanya ngobrol, dan pada akhirnya dengan tokoh-tokoh tadi kita mendiskusikan apa yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi non-PDI. Ya seperti Mas Gunawan, ada Pak Amar Silam, ada Pak Arif Budiman. Akhirnya kemudian ya kita harus mengabarkan peristiwa yang terjadi pagi ini menjadi sebuah semacam seruan solidaritas untuk menolak tindak kekerasan penyerbuan kantor DPP PDI yang dikuasai oleh para pendukung Ibu Megawati. Jadi memang pada waktu langsung jadi rapat konsolidasi, tadi cuma mau ngopi-ngopi ngobrol, jadi rapat konsolidasi Pak Arif Budiman, Mas Gunawan Muhammad, Susanto Pujomartono, Marsilam Simanjuntak, saya dan Nezar Patria. Sampai jam 10 pagi selesai, saya, Nezar dan Pak Arif Budiman jalan kaki menuju kantor PDI. Kantor PDI. Jadi jalan kaki lah. Saya rakyat kemudian sudah jalan dari arah Pasar Senen, dan dari berbagai arah untuk menuju kantor PDI. Kita juga ikut rombongan itu. Lantas ternyata sampai sana rakyat udah ribuan berkumpul di depan Metropol Megaria ya. Di bawah jalan layang kereta api Cikini. Sebagian bututnya sampai di depan kantor YLBHI. Kita mau masuk ternyata sudah dihalangi oleh pasukan anti huru-hara di bawah jalan layang kereta api. Ya, sampai siang masa makin banyak akhirnya kita ingin mengambil lagi kantor itu. Ya. Tapi dicegah oleh polisi anti huru-hara sampai kemudian pidato dari berbagai macam pihak. Saya juga nggak kenal satu persatu. Akhirnya kemudian masa mendesak untuk merebut kembali kantor itu. Dan polisi terdesak. Dan saya kebetulan ada di barisan depan juga, ada di barisan paling depan untuk mendesak, untuk merebut kembali kantor tersebut. Dan nampaknya waktu itu sudah optimisnya akan terebut karena tinggal di depan mata lagi nih Mas, sebentar lagi. Rombongan kita sudah mendesak polisi sampai kita berhasil mendesak tepat di depan kantor DPP P3. Ya sudah sudah koyak itu kan barisan polisinya, mobil anti huru-hara juga sudah mundur, udah ribuan masa, belasan ribu mungkin. Tapi tiba-tiba dari arah jalan Surabaya muncul serangan balik dari Angkatan Darat, tentara, Kodam kalau nggak salah, yang menyerbu kita dan kita terpukul. Akhirnya kemudian buyar barisan. Saya ke kantor YLBHI, ya oleh pencar barisan karena sebagian yang buyar itu juga mengungsi ke kantor YLBHI, kantor LBH, dan kemudian dikepung. Sebagian pasukan yang memukul kami mengepung kantor LBH karena tahu para penggerak demonya juga suka berkumpul di situ. Sebagian lari ke arah Salemba, saya masuk kantor LBH, sudah dikepung dan kita pikir wah ini akan diserbu juga. Tapi tiba-tiba tak lama kami kemudian mendengar suara ledakan. Saat kami ada di dalam kantor LBH, mendengar suara ledakan dan pasukan yang mengepung kami kemudian terdistract. Nggak lagi mengawasi kami, akhirnya mengejar mereka yang meledakkan sesuatu. Kita keluar kan. Ledakan dari siapa? Nggak tahu, tapi tiba-tiba di depan RSCM waktu itu masih ada bis tingkat ya. Kebakar. Nah, di situ dikejar. Langsung sana ya sudah. Kemudian lantas ada kerusuhan di Jalan Salemba, Jalan Keramat, kemudian Jalan Pramuka, sampai arah Senen. Yang menarik adalah tidak ada penyerbuan toko dan isu anti rasialis. Isu rasis tidak ada, tidak terjadi. Yang jadi sasaran itu kebanyakan justru gedung-gedung pemerintah. Gedung-gedung pemerintah, ada Departemen Pertanian, jika tidak keliru ada beberapa yang lain. Ada sih showroom ya, tapi toko-toko yang biasa nggak ada. Ya kemudian rakyat sudah nggak ada urusan dengan PD ini. Rakyat di daerah Salemba Tengah, Kramat Sentiong pada keluar dan kemudian bersolidaritas lah dengan yang tadi berkumpul di Megaria itu. Ya kemudian saya ada di situ dan saya langsung bilang kepada teman saya nih,
ini pasti kita akan disalahkan, saya bilang gitu. Dan Anda pasti disalahkan, PRD disalahkan, Ya. dituding sebagai otak dari kerusuhan. Dari kerusuhan itu. Karena memang tanggal 22 Juli sebelumnya saya dengan teman-teman mendeklarasikan PRD di kantor YLBHI. Begitu. Dan kemudian pada pertengahan Agustus, Saya ditangkap Anda 11 Agustus. ditangkap. 11 Agustus 11 Agustus Anda ditangkap 96. dan kemudian dituduh subversi. Dituduh subversif, saya ditangkap oleh kesatuan dari BIA waktu itu namanya. Badan Intelijen ABRI. Badan Intelijen ABRI, sekarang BAIS. Ya, jadi kemudian saya ditangkap dengan beberapa teman saya kan mencar ya, saya dan teman-teman saya ditangkap di daerah Bekasi. Kemudian ditutup matanya, ditelanjangi dadanya, dan kita nggak tahu di mana. Tapi saya sambil ditutup matanya, saya coba ngamati. Saya kok merasa kenal daerah Ragunan. Daerah Ragunan. Apa itu ada kantor Satuan Intelijen ABRI di situ. Berapa lama di Satgas Seminggu, Intelijen? 11 Agustus sampai 17 Agustus. Jadi mulai datang diinterogasi, malam itu interogasi saya pagi bawa lagi, interogasi sampai jam 12 malam, terus sampai 7 malam, 7 hari 7 malam. 7 hari 7 7 malam. hari 7 malam, ya macam-macam yang diinterogasi. Tapi yang kebanyakan diselidiki dari kami, ditanyai adalah pikiran-pikiran politik, agenda-agenda reformasi. Oke. Kami nggak menyebutnya reformasi waktu itu, revolusi. Agenda-agenda revolusi demokrasi dalam bidang politik, ekonomi, budaya, pertahanan, desa, politik luar negeri, hutang, Aceh, Papua, Timur kita jelasin semua. Ya, saya berdebat dengan mereka. Dan atas itulah kemudian Anda kemudian Anggap dituduh subversi. melakukan subversi. Subversi. Dan kemudian diadili Makar dan makar divonis 13 tahun. 13 tahun penjara. 97 divonis awal Mei 97 saya divonis 13 tahun penjara. Teman-teman saya ada yang divonis 12 tahun penjara, ada yang divonis 8 tahun penjara, 6 tahun penjara. Oke. Begitu. Dan tidak ada kasus kerusuhan 27 kemudian selesai begitu saja. Sedikit saja dibicarakan. Karena susah untuk mengatakan bahwa kerusuhan itu kami mengomando. Tidak ada bukti. Pada akhirnya yang dimunculkan sebagai bukti adalah riwayat saya menjadi demonstran. Sejak tahun 90 atau 89 di Jogja, mulai dari Jogja kemudian dari beberapa kota lain. Jadi saya demo petani di sini, membela petani di situ, demo mahasiswa, membela buruh, sampai ada puluhan kali saya demo. Itu diasumsikan bahwa puluhan saya kali berdemo dari tahun 89 sampai tahun 96 yang nggak ada hubungannya dengan peristiwa 27 Juli, ditafsirkan bahwa ini adalah benang merah upaya saya membela petani di Cilacap di kampung saya, membela petani di Ngawi, Jawa Timur, membela petani di daerah Situbondo, membela demo buruh di Bogor, demo mahasiswa, seolah ditarik kesimpulan bahwa ini adalah upaya secara sistematis, masif, terstruktur untuk menggulingkan Orde Baru. Oke. Ditafsirkan begitu, kira-kira begitu, Mas. Penculikan aktivis teman-teman Anda itu terjadinya kapan? Itu tahun 98 saat saya dan teman-teman sudah di penjara. Sudah di penjara kemudian Saya sudah di penjara waktu itu. sudah berada di Cipinang. Sudah di Cipinang, ya dari Cipinang. Betul. Tapi sampai sekarang kemudian kasus kerusuhan 27 Juli tetap menjadi sebuah misteri ya. Ya ada pengadilan, tapi justru teman-teman kita yang diadili yang mempertahankan kantor DPP PDI, ada 124 orang, dan kami yang dituduh mendalangi kerusuhan perlawanan siang sampai sore harinya, sampai esok harinya itu di Jakarta. Oke. Kira-kira Itulah begitu. peristiwa 27 Juli yang Ya. kemudian juga kekerasan politik itu sampai kepada revolusi Mei atau Ya, revolusi Mei kira-kira ya. gitu, ya. Sampai kemudian puncaknya adalah Soeharto kemudian jatuh. 21 Mei 98. Tapi didahului krisis ekonomi, Mas. Iya, krisis ekonomi dulu kan. Iya, 97. Oke. Nah, sekarang kita pindah nih. Banyak orang yang kemudian langkah Budiman menemui Prabowo Subianto yang justru Petrus Haryanto, ex-sekjen Anda kemudian mengkritik dan menyebut Budiman sebagai pengkhianat gitu. Itu gimana Anda respon kritik dari Saya Petrus? ketika ya Petrus tentu saja tidak beraktivitas politik lagi sekarang ya. Oke. Tidak beraktivitas politik lagi. Saya kan terjun politik praktis. Sebenarnya yang menarik adalah bukan sekali orang ex-PRD atau ex-aktivis bertemu Pak Prabowo, bukan sekali. Bukan sekali. Bukan sekali waktu 2004, 2009, 2014, 2019 juga ada. Ya kita tahu Pius juga ada di Gerindra. Saya sendiri kan nggak masuk Gerindra. Andi Arief yang korban penculikan juga kan pernah berkoalisi juga dengan Pak Prabowo pada waktu Demokrat mendukung Pak Prabowo dalam Pilpres sebelumnya. Jadi menurut saya ini bukan sekali. Bukan sekali. Bukan sekali. Tapi barangkali
yang harus dilihat adalah konteks politiknya kenapa saya bertemu Pak Prabowo. Gitu ya. Konteks politiknya bertemu Pak Prabowo sederhana saja. Tapi gini, sebelum ke sana, sudah bertabayun lagi dengan teman-teman ex-PRD, Petro. Sebelum ketemu Pak Prabowo, saya sudah pernah diskusi bertahun-tahun sebelumnya. Bahkan sebelum ketemu pun saya sudah diskusi dengan Nezar. Seminggu sebelum bertemu saya diskusi dengan Nezar Patria yang juga korban penculikan. Oh, udah diskusi rencana pertemuan dengan Pak Prabowo itu. Sudah. Oke. Dan pernah diskusi juga dengan ada Raharjo Waluyo Jati juga beberapa bulan sebelumnya. Intinya dengan Aan Rusdianto juga pernah diskusi ya. Ya ada kebanyakan yang saya sebut tadi itu adalah oke, nggak ada masalah. Karena saya juga pertama kali ditemukan dengan Pak Prabowo diajak oleh Nezar Patria tahun 2002. Saat Nezar sedang mewawancara Prabowo Subianto. Waktu pulang dari Yordania juga tidak keliru. Tapi waktu itu hanya wawancara saja. Karena waktu itu dia wawancara untuk majalahnya. Jadi menurut saya sangat kental sekali ini nuansa politis gitu. Mana yang nuansa politik? Ya pernyataan bahwa ini diramaikan gitu. Diramaikan? Bahwa ini diramaikan, ini nuansa politis gitu. Jadi ya kalau bertemu Andi Arief yang korban penculikan juga pernah mendukung Prabowo, ya kemudian yang lain-lain juga. Tapi oke, saya tidak minta permakluman, tapi saya mengatakan bahwa kita sudah 25 tahun. Saya 96 ditangkap 25 tahun. 23 tahun setelah reformasi. Kita pernah berhadapan. Pernah bersama juga saya dengan Pak Prabowo pada waktu saya menjadi timnya kampanye Bu Megawati dan Pak Prabowo 2009 dalam Pilpres 2009 saya kepala Badan Saksi Nasional Tim Kampanye Mega Prabowo pernah juga sebenarnya. Tapi berhadapan lagi dengan Pak Prabowo saat beliau menjadi calon presiden, saya mendukung Pak Jokowi 2 kali. Jadi di dalam 23 tahun reformasi ini ada pengendapan situasi. Kita semua hidup di era demokrasi. Kita semua hidup di era demokrasi dan kita menghadapi situasi-situasi global yang berbeda dengan tahun 98. Ada pergeseran yang jauh lebih radikal di tingkat global. Dulu pilihan kita ketika ada krisis moneter, ada pilihan kita berhadapan. Karena Pak Prabowo, bukan dengan Pak Prabowo, kita nggak pernah berhadapan dengan Pak Prabowo, kita berhadapan dengan Pak Harto. Kita berhadapan dengan Pak Harto, nggak dengan Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo menjadi bagian dari sistem itu, kita berhadapan, yes, pastinya. Dan bukan Pak Prabowo saja, ada banyak yang lain ya. Kami juga ada banyak lain, bukan cuma Budiman, pasti ada banyak lain juga. Kita berhadapan dalam situasi global di mana Indonesia harus demokrasi, sementara mereka menolak untuk berubah. Kalaupun ada ya lebih gradual lah, enggak, kita harus sekarang. Karena sudah 32 tahun terlama kita berhadapan. Melawan mereka adalah pilihan waktu itu. Bahkan bukan pilihan, keharusan. Hari ini kita sudah 25 tahun. Memakai logika yang sama, memakai sentimen emosional yang sama. Untuk dunia yang sudah sangat berubah. Menurut saya, entah bangsa ini yang mau dipenjarakan di masa lalu, atau seorang Budiman Sujatmiko supaya sekedar sibuk mikirin masa lalu. Dan biarkan orang lain yang mikirin masa depan yang nggak tahu juga mau dibawa kemana Indonesia. Artinya Anda bisa mengatakan bahwa Anda sudah forgive dengan masa lalu, dengan kejadian-kejadian masa lalu, dan forgetting juga seperti itu. Forgive, not forgetting. Forgiving, but not forgetting. But not forgetting. Not forgetting. Tapi sudah memaafkan semua kejadian-kejadian masa lalu itu artinya. Secara personal ya. Secara personal ya. Saya sendiri kan saya tidak pernah punya dendam, Mas Budiman. Saya tidak pernah punya dendam pada orang yang pernah menangkap saya. Saya tidak pernah punya dendam pada orang yang memvonis saya 13 tahun. Saya tidak pernah punya dendam sama orang yang pernah menyiksa saya. Saya tidak pernah punya dendam pada orang yang pernah membocorkan di mana saya bersembunyi. Saya pernah ketemu orang itu dan mengaku minta maaf. Maaf saya dulu membocorkan tempat persembunyian Anda sendiri. Dulu kita anggap teman tadinya karena dia Satgas PDI, kepala Satgas PDI, katanya dia penyusup dan membocorkan tempat persembunyian kita. Waktu saya anggota DPR dia bertemu saya, dia bertemu saya. Ya mau saya maki-maki. Waktu saya baru dilantik jadi DPR ya, dia bertemu saya di kantor DPR. Mas ingat nggak? Saya agak lupa. Oh iya, wajahmu ingat ya? Iya. Ya nama saya ini, saya dulu memang kepala Satgas PDI, tapi kemudian kita bertemu dan kemudian kita membocorkan tempat persembunyian Mas Budiman. Maaf ya Mas, gini.
kamu nggak ada urusan dengan pribadi dengan saya nggak ada masalah dengan pribadi dengan kamu. Ya oke, saya terima maafmu, tapi so what? Terus mau ngapain? Oke. Saya mau marah-marahin kamu? Kan nggak bisa kayak gitu. Jadi pilihan... Artinya gini Mas Budiman, seorang Budiman Sujatmiko atau Prabowo itu bukan kisah pertama. Bukan kisah pertama yang lain Di sudah dunia. ada. Ketika Nelson Mandela, saya nggak sebesar dia tentu Oke. saja. Oke. Ketika dia dilantik menjadi presiden, dia mengajak orang yang pernah menangkap dan mengencingi kepalanya, mengencingi kepala Mandela waktu Mandela ditangkap dan divonis berapa puluh tahun saya lupa, mengencingi. Tapi pada waktu Mandela dilantik jadi presiden, dia bawa orang yang mengencinginya. Kita mau menyebut Mandela pengkhianat. Sanana Gusmao yang berperang dengan tentara Indonesia puluhan tahun, juga sebagai orang Timor Leste yang kemudian pro Indonesia, dia biasa-biasa saja bertemu dengan kemarin bertemu dengan Pak Luhut Panjaitan, cerita bahwa mereka saling bertempur. Bisakah kita sebut Pak seorang Sanana Gusmao adalah seorang pengkhianat? Jadi menurut saya, kalau Indonesia 280 juta ini terus disuruh ngoreki Masa lalu. belatung 25 tahun yang lalu, sementara kita menghadapi krisis geoekonomi, geopolitik, geostrategi, dedolarisasi, BRICS, atau mungkin jangan-jangan yaudah Indonesia sih boleh mikir masa depan, tapi Budiman Sujatmiko hanya boleh mikir masa lalu. Jangan Budiman dibiarkan mikir masa depan. Nanti kita nggak bisa pesta. Jangan mungkin kayak gitu. Suruh dia ngurus kalau aja, nanti yang pesta kita aja. Suruh kayak gitu memang skenario-nya. Nggak, Budiman tahu kapan melangkah, kapan melawan, kapan bersatu, kapan berlawan, kapan berkawan. Tapi kenapa reaksi dari sekjen Anda yang sama-sama di penjara bisa kemudian menjadi sangat berbeda sebetulnya? Maaf, dia bukan korban penculikan seperti saya. Oke. Saya diskusinya hanya dengan mereka menjadi korban penculikan. Nezar Patria, Aan Rusdianto, kemudian Raharjo Waluyo-Jati itu yang korban penculikan 98. Kalau saya Petrus Wilson itu sama saya di penjara 96. Saya 96 saya dengan Petrus dan Wilson di penjara. Yang diculik kan ada Nezar yang bisa saya jangkau ya. Nezar, Aan udah pernah ngobrol sebelumnya, Raharjo Waluyo-Jati. Mereka yang diculik. Dan menarik yang saya pernah dengar dari Jati ya, walaupun diskusi udah agak lama. Gini Bud, gua ini korban penculikan ya. Tapi kita tahu bahwa masalah kami, kasus kami tidak pernah diselesaikan. Tapi selalu muncul 5 tahunan. 5 tahunan. Dan ketika sudah muncul, hilang lagi. Hilang lagi, udah muncul lagi 5 tahunan. Saya sebagai korban, ini kurang lebih kalimatnya Jati. Saya sebagai korban merasa bahwa ini masalah kami tidak pernah diselesaikan. Sementara kami dulu berhadapan dengan Pak Prabowo diculik, itu karena kami punya cita-cita. Cita-citanya Indonesia demokratis, Indonesia maju, Indonesia adil, kira-kira gitu ya. Terus kemudian kami disuruh terus ikut agenda ini, sementara kita nggak punya kesempatan ngomongin motivasi awal kami dulu berjuang. Demokratis sudah, adil masih kita dalam on the way, maju masih belum kelihatan. Terus kita kok nggak kunjung, kami yang jadi yang sebab kami diculik adalah karena kami punya motivasi itu. Tapi ketika kami diwawancara media, ketika saya ditanya orang, tidak pernah ditanya motivasi kami berjuang itu apa. Tapi yang ditanya adalah, lu kamu apa? Kami tidak pernah ditanya kenapa kami berjalan atau berlari. Yang ditanya adalah, lu kamu, kenapa kamu lukamu, cacatmu, sakitmu. Tapi nggak pernah ditanya, kami sakit untuk apa? Kami luka untuk apa? Artinya ada kegelisahan orang-orang ini bahwa, loh, kami harus diajak bicara masa depan. Jangan cuma diajak bicara masa lalu. Sementara saat bicara masa depan, kalian bicara masa depan. Dan kami nggak boleh bicara masa depan, hanya boleh bicara masa lalu. Padahal belum tentu dulu kalian punya pikiran masa depan. Kami yang punya pikirannya. Untuk itu kami berisiko. Terus kami suruh ngucek-ngucek resikonya terus. Kita ini berdemonstrasi, berjuang, berorganisasi, baca buku loh, nulis buku loh, dengan resiko ditangkap loh. Kita berdebat loh. Kami itu demonstrasi modal baca buku, modal berpikir.
Tapi kalian dulu tidak pernah berpikir untuk demokrasi, tiba-tiba ingin dibiarkan bicara masa depan dan kami hanya boleh bicara masa lalu. Kan nggak fair. Kira-kira gitulah kalimatnya. Kalau Anda baca kira-kira gitu kalimatnya, Mas. Kalau ini kan tadi mengatakan bukan orang yang pertama dari teman-teman Pasti PRD, bukan, ya. pasti banyak. Tapi yang menjadi isu besar itu kan malah Anda sebetulnya. Anda Ya tanyakan sama orang yang menganggap saya keren. Tanyakan sama orang yang menganggap saya lebih hebat daripada lainnya, padahal saya biasa-biasa saja. Apa lebih hebatnya saya dari Andi Arief? Ya, makanya. Andi Arief masih ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat. Partai Demokrat. Apa bedanya saya dengan Faisal Reza, ketua badan yang juga korban penculikan, ketua Badan Pemenangan Pemilu PKB dan ketua Komisi 6 PKB? Apa lebih hebat saya dari Nezar Patria, mantan Pemret JakartaPost.com, sekarang wakil Menkominfo. Budiman Sujatmiko, pejabat partai bukan, pengusaha bukan, intelektual juga bukan. Saya warga biasa, seperti lebih hebat Mas Budiman, Kanrojo. Budiman Sujatmiko ini biasa-biasa saja. Apa hebatnya saya dibanding Wamenkominfo? Apa hebatnya? Di Kertanegara kan mendapatkan sebuah eksposur yang luar biasa dan disambut dengan cara luar biasa. Kenapa harus membebankan penyambutan itu pada saya? Berarti sosok yang luar biasa sebetulnya kan dipandang itu. Loh, kalau saya luar biasa, Kalau saya luar biasa, apa salahnya saya? Kalau saya dianggap luar biasa, kok nyalahkan saya? Iya. Berarti skenario penyambutan memang di awal udah begitu. Saya tidak tahu. Nggak tahu. Saya tahunya ketemu Pak Prabowo, beberapa orang. Ya, saya tahu ada wartawan atau ada wartawan, tapi mungkin saya tidak berpikir sebanyak itu. Saya pertanyaannya, saya bukan Wamenkominfo itu, bukan ketua Komisi 6 gitu yang ngurusi BUMN ribuan triliun itu ya. Saya bukan. Jadi saya warga negara biasa, Mas. Saya caleg juga bukan, karena memang saya nggak mendaftar caleg, memang saya sudah 2 periode cukup lah saya di DPR. Saya nggak mau jadi pegawai politik juga. Saya bukan orang gajian. Jadi menurut saya, kalau saya Budiman Sujatmiko bertemu Prabowo dianggap luar biasa, mungkin kita harus mendefinisikan ulang apa itu luar biasa. Apa yang ditakutkan dari saya? Kenapa 27 Juli kita bisa 27 Juli? Saya usaha 26 tahun, uang aja saya pun paling cuma ada 10.000 di dompet. Ya toh? Terus kenapa waktu itu Orde Baru nggak saya serius? Itu pun hari ini saya pun dianggap saya serius. Hebat sekali Budiman Sujatmiko nih. Ya memang hebat kan? Yang tanya kan orang menganggap saya hebat, saya sendiri biasa-biasa saja. Saya sendiri menganggap objektif, nggak ada ukuran saya hebat. Nggak ada. Tapi gini, setelah Anda bertemu dan teman-teman ex-PRD kemudian menyesalkan dengan berbagai cara. Tidak bisa diklaim karena ex-PRD juga banyak yang setuju. Bahkan saya dengar nih PRD yang sekarang ya, yang sekarang pimpinannya. Ya mereka nggak oke-oke aja. Banyak orang-orang ex-PRD bikin artikel di salah satu media online. Teman saya dulu yang sama-sama mengorganisir petani di Ngawi, ya ex-PRD juga. Dia bikin tulisan di satu media online terkenal, menjelaskan arti strategis ini, juga ada beberapa teman lain. Jadi menurut saya juga harus fair bahwa suara dari ex-PRD maupun non-PRD juga ada yang memaklumi, tidak harus mendukung ya. Ada juga yang memaklumi, yang skeptis sebenarnya adalah ya nggak apa-apa, dan itu hak. Yang skeptis itu hak. Bagi mereka yang pernah menjadi korban, mengkritik saya nggak ada masalah. It's okay karena mereka korban. Petrus pernah dipenjara, Wilson pernah dipenjara. Nggak ada masalah. Keluarganya pun memprotes, nggak ada masalah. Itu hak mereka. Ya ikut-ikutan tapi tidak pernah mengurus soal ini. Tidak pernah mengurus soal isu penculikan, pelanggaran HAM, nggak pernah ngurus, tapi ngurusnya 5 tahun sekali. Ini yang saya perkarakan. Bukan saya perkarakan, saya pertanyakan. Saya pertanyakan otoritas moral dan historisnya. Tapi bagi korban, keluarga korban yang nggak setuju, itu hak mereka untuk mengkritik saya. Dan mereka punya hak untuk itu. Anda tidak ingin berkomunikasi dengan mereka yang mengkritik atau... Saya pernah berkomunikasi sebelumnya, sudah. Setelah kejadian? Belum. Tidak ingin menjelaskan langkah-langkah? Tentu saja pada akhirnya beberapa langkah politik itu harus dilihat hasilnya. Karena begini Mas, saya pernah beberapa kali dalam hidup saya mengambil keputusan-keputusan strategis beresiko tinggi. Menjelaskan di tengah proses sebelum ada hasil itu percuma. 27 Juli saya bikin PRD dengan teman-teman, banyak orang juga mengecam bla 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 bla. Wah, Budiman komunis, perusuh. 98 banyak orang mengatakan bahwa
Aku ada di situ loh, gua berjuang loh. Sama. Dan itu bukan yang terakhir. Waktu undang-undang desa, saya bawa sendirian gagasan undang-undang desa. Orang bingung, orang ngecam mau ngapain lagi, nggak mungkin bawa uang puluhan triliun ke desa. Sama, saya sendirian waktu itu. Baru ada puluhan ribu kepala desa yang dukung saya, dan akhirnya Sayang bukan Anda yang jadi wamen desa ya? oh, nggak ada urusan yang itu. Bukan. Nggak ada urusan itu. Saya ingin mengatakan bahwa 20 tahun sekali atau beberapa, saya harus melakukan langkah-langkah tertentu. Yang orang nggak ngerti, tapi harus saya lakukan. Sambil mengendap, kemudian baru kita lihat hasilnya. Dan itu sudah saya jalani sejak 25 tahun yang lalu. Jadi biasa-biasa saja. Saya yakin, ada hasil persatuan nasional saya kemukakan ini, pasti akan ada banyak orang Yang ikut? yang merasa mereka paling berjasa. Oke. Dan itu saya sudah ngerti sifat-sifat seperti Oke. itu. Bu, saya juga dengar podcast Anda di podcast Ya, yang lain enggak. soal. Jadi ketika ketemu dengan Prabowo, itu masalah-masalah isu penculikan Anda tanyakan juga kepada yang bersangkutan? Saya pernah nanya itu sejak 2002, Mas. Bukan dalam pertemuan kemarin? Enggak. Oh, enggak. Saya sudah 2002 sudah pernah saya tanya. Waktu Nezar wawancara itu saya menemani Nezar. Kan Nezar, Bud, aku mau wawancara Prabowo nih. Oke, kamu ikut aja. Sambil di luar itu off the record, Oke. ngobrol-ngobrol. Ya sudah pernah saya tanyakan 2002. Jadi sudah pernah, dan saya pernah berdiskusi dengan beberapa korban penculikan yang saya sebut tadi, nama-nama tadi, baik yang PRD maupun yang non PRD, kisahnya itu sama dengan penjelasan yang pernah disampaikan Pak Prabowo ke saya. Kisahnya sama. Jadi saya cek, cross check gitu ya. Tidak harus yang ikut Prabowo ya, kan ada juga yang nggak ikut Pak Prabowo kan berpartainya ya. Yang anak PRD itu kan rata-rata nggak ikut ya. Kemudian saya ngobrol, kisahnya sama, saya cek, recheck, cross check, gitu ya, sama. Selama 23 tahun tuh konsisten. 23 tahun saya dari 2002 ya, 21 tahun maaf. Tidak ada deviasi luar biasa. Tidak ada deviasi luar biasa yang saya dengar dari Pak Prabowo dan yang saya dengar dari korban. Tidak ada deviasi luar biasa. Bagi saya, dengan konsistensi cerita seperti itu, sementara kita terus dapat masalah-masalah yang baru muncul, kemudian Pak Prabowo masuk pemerintahan Pak Jokowi, pandemi bisa nih, saya pikir, ngapain aku harus ngulik-ngulik hal yang harus berkutat di situ saja. Bukan berarti nggak diurus ya. Ya. Hanya berkutat di situ saja. Saya ini belajar filsafat, ekonomi, politik, fisika, segala macam ini bukan cuma untuk menjadi pengorek luka masa lalu, Mas. Dan teman-teman PRD yang saya sebut tadi, itu juga kita ini berjuang kan bukan cuma urusan culik-menculik, kita ini punya gagasan besar untuk Indonesia. Kan sayang gitu loh, orang-orang pernah teruji ini kemudian hanya ditaruh di kandang dan dijadikan tontonan sebagai korban. Enggak, dalam sejarah orang-orang muda ini, teman-teman saya ini pernah punya pikiran dan masih punya pikiran lebih daripada itu kok. Jadi, dan saya juga masih kok. Dan kalau gitu memang akhirnya ya udahlah, forgive dengan masa lalu dan juga forget masa lalu, kita rancang masa depan. Tidak mengatakan forget. Forgive, yes. Tidak mengatakan forget. Lagi pula ini nyambung dengan apa yang dilakukan Pak Joko Widodo. Mengeluarkan perpres. Karena disadari. Penyelesaian non-yudisial. Penyelesaian non-yudisial. Artinya saya juga inline dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Karena saya pernah, Mas, diskusi dengan Pak Joko Widodo tentang HAM ini saat beliau baru dinyatakan menang sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi belum dilantik di kantor Gubernur DKI. Saya pernah ngomong tentang penyelesaian HAM ini. Ada berbagai macam jalan, ada jalan Amerika Latin, ada jalan Afrika Selatan, ada jalan Timur-Timur. Saya bandingkan gini, Mas Budiman. Kalau nggak saya pernah nggak diskusi dengan Mas Budiman? Di Amerika Latin itu lebih sederhana, masyarakatnya homogen, kasus kejahatan kemanusiaannya hanya dilakukan oleh aktor negara, vertikal. Begitu rejimnya runtuh, menyelesaikannya mudah. Di negara yang kompleks seperti Indonesia, dengan kekuasaan diktatornya 32 tahun, kekuasaan negara itu punya waktu cukup luang untuk menindas satu kelompok masyarakat dengan dibantu oleh kelompok masyarakat lain. Kemudian kelompok yang sudah pernah membantu negara menindas kelompok lain, karena kelompok ini bermusuhan dengan ini, suatu saat kelompok yang pernah membantunya pun ditindas, dan kemudian memakai kelompok ini untuk menindas. Ini ada ratusan kelompok, ada suku, agama, ideologi juga ya. Artinya, kalau kita lihat kasus-kasus
pelaporan pelanggaran HAM kejahatan kemanusiaan misalnya di LBH, kita akan ketemu kelompok-kelompok masyarakat jadi korban pelanggaran HAM, tapi sesungguhnya mereka secara ideologis, secara politis juga pernah saling membunuh, pernah saling menindas. Artinya, jika kita mengungkap satu kejahatan oleh negara secara vertikal, maka sambungannya adalah bahwa kejahatan itu dibantu oleh kelompok masyarakat yang lain. Dan ini jumlahnya banyak. Anda bayangkan, kerumitan ini nggak dialami di Argentina. Ya. Kerumitan ini tidak dialami di Chile. Afrika Selatan juga. Afrika Selatan lebih rumit daripada Latin, karena di sana ada sekelompok masyarakat yang cukup besar, kulit putih yang diuntungkan oleh rezim apartheid. Sehingga pendekatan Nelson Mandela tidak sama seperti Amerika Latin. Ya, Rekonsiliasi. Karena apa? Ada kelompok horizontal lain yang diuntungkan oleh penindasan HAM pada kelompok kulit hitam. Andai Nelson Mandela memilih jalan pengadilan murni, belah masyarakat itu, Mas. Belah. Karena kulit putih juga masih banyak di Afrika Selatan. Pun jika di Timor Leste, meskipun warganya lebih sedikit, tapi kelompok pro NKRI cukup banyak. Andai Sanana Gusmao sekedar pendekatannya hukum, nggak akan selesai juga. Belah Timor Leste. Saya pernah bertahun-tahun di penjara bersama Pak Sanana. Proses evolusi beliau dari seorang pemimpin gerilyawan menjadi figur rekonsiliator, saya bisa menjadi saksinya. Karena saya sering berdiskusi dengan dia di penjara. Perubahan dia. Dan saya banyak belajar, banyak kemudian punya gagasan tentang rekonsiliasi suatu saat untuk Indonesia dari dia. Karena dia perlu punya rencana. Andai Timor Leste merdeka, saya akan melakukan ini dengan Indonesia, saya akan baik dengan Indonesia, saya akan kemudian merangkul orang yang pernah menjadi pro Indonesia. Itu beliau omongkan di penjara dan ternyata dia buktikan. Saya banyak belajar 3 tahun di Cipinang dengan Pak Sanana Gusmao. Artinya begini, Mas. Saya baca tentang Afrika Selatan, Nelson Mandela. Saya baca pengadilan jenderal-jenderal pelanggar HAM di Argentina. Saya ngobrol langsung dengan Sanana Gusmao. Saya punya guru langsung dan guru tidak langsung yang menurut saya mereka lebih teruji daripada sekedar buzzer-buzzer pendukung capres yang memanfaatkan isu ini 5 tahunan dan kemudian setelah itu juga nggak diurus juga. Saya belajar dari orang-orang itu dan saya lebih percaya mereka. Karena omongan mereka, tindakan mereka sudah dibaptis oleh darah, api, dan peluru. Dan saya pernah ada di sana juga. Kalau kembali ke tadi, soal pertemuan dengan Pak Prabowo, ini juga sebelumnya dikomunikasikan juga dengan Presiden Jokowi? Enggak. Ini tidak saya komunikasikan dengan siapapun kecuali dengan tim saya dan korban penculikan. Oh, dengan korban penculikan? Ya, Nezar. Jati pernah diskusi. Reza sudah lama nggak ketemu, tapi saya tahu pikiran-pikiran dia seperti apa. Terakhir sih dengan Nezar Patria. Dengan Nezar, ya. Sebelum jadi wamen ya? Sebelum jadi wamen. Beberapa hari sebelum jadi wamen. Ini juga supaya tidak disalah mengertikan. Kemudian ketika kemudian selesai dalam jumpa pers, terkesan Anda mengendorse Prabowo sebagai Capres 2024. Itu gimana? Pembicaraan sebenarnya, saya sebenarnya pernah ketemu Pak Prabowo sebelumnya sebagai Menhan. Kemudian waktu 2 jam berbicara di sana memang, waktu itu saya lagi ngobrol tentang situasi internasional sebenarnya, Mas. Situasi global. Geopolitik. Kemungkinan perang Rusia-Ukraina, ketika misalnya Ukraina kalah, kemungkinan nafsu perang ini akan dibakar di Selat Taiwan. Itu gimana antisipasinya? Kemudian keluarnya Rusia dari perjanjian pengiriman gandum, biji-bijian gandum, pembatasan di Laut Hitam. Kemudian kemungkinan Ukraina gabung ke Polandia, sehingga kemudian Ukraina, kalau misalnya mendeklarasikan gabung ke Polandia, berarti Ukraina menjadi part of NATO. Artinya kemudian itu bisa dianggap melanggar kesepakatan NATO bahwa salah satu negara yang NATO yang diserang akan menyebabkan NATO akan menyerang semuanya. Kemungkinan perang nuklir gimana? Kita siap apa? Bagaimana kita mengantisipasi kalau ada perang nuklir, terbatas ataupun tidak terbatas? Bagaimana masa depan non-blok? Masih relevankah non-blok di tengah dunia unipolar dengan multipolar? Jangan-jangan non-blok bukan suatu nggak relevan lagi. Mungkin kita lebih relevan bicara BRICS, mungkin kita bicara tentang organisasi kerjasama Shanghai.
Kalau ada perang nuklir, Indonesia siap apa? Sementara Australia sudah menyiapkan bunker-bunker untuk 30.000 orang agar selamat. Sementara jutaan penduduk Australia yang lain belum tentu. Menghadapi 50 tahun kemungkinan musim dingin nuklir. Di Katulistiwa saja bisa turun minus 28 derajat Celcius. Kita nyiapin apa? Pandemi kita sudah berhasil lolos. Krisis-krisis yang nanti akan disebabkan oleh krisis geopolitik, geoekonomi, geostrategi, pergeseran dolar, BRICS segala macam. Indonesia mengantisipasi apa? Obrolan kami proses di situ, dan saya bilang sama Pak Prabowo, ini ada hal menarik tentang kita berdua. Kita pernah berhadapan, saya bilang gitu. Ya. Dia nih kalau saya ketemu saya tangkap Anda, dia bilang gitu ya. Oh iya nggak apa-apa, untung saya ditangkap. Tapi untung ditangkap oleh satuan lain, kata Pak Prabowo. Oh iya, saya ditangkap oleh BIA, saya bilang. Iya. Saya dari waktu muda suka mengadvokasi petani, mengorganisir petani di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Kemudian setelah dewasa saya belajar geopolitik, geoekonomi, geostrategi. Pak Prabowo, orang tentara elit, tentu belajar juga perang, belajar geopolitik. Tapi pernah jadi ketua HKTI. Ketemu. Kita pernah ada di titik berbeda, tapi kemudian mengunjungi ilmu-ilmu yang lain. Kita ketemu di sini. Oke, satu. Kedua, Bapak ex pasukan elit, tentu di dalamnya ada Sandi Yuda, intelijen militer. Saya aktivis. Pak Prabowo. Ini saya membaca ya. Kita lihat, ada dua negara yang mau saya jadikan contoh. Yang ketika terpuruk, negara itu bisa bounce back, bisa balik. Satu negara dipimpin oleh ex-intelijen, satu negara dipimpin oleh ex-aktivis. Yaitu Rusia yang di bawah Yeltsin terpuruk, Putin yang ex-KGB, ex-intelijen membuatnya bangkit. Brazil, waktu di bawah presiden sebelumnya terpuruk, ketika dipimpin oleh presiden ex-aktivis buruh, Lula, bangkit. Sehingga kemudian Brazil dihormati, sehingga bikin BRICS segala macam. Saya mau ngomong gini Pak Prabowo. Memang dalam pengamatan saya kebetulan 6 kali pernah ditangkap. Jadi saya ngerti cara berpikir interrogator dan intelijen. Saya coba ngerti 6 kali sejak SMA saya pernah ditangkap. Saya berpikir, pola pikir intelijen dan pola pikir aktivis itu sama. Apa itu? Biasa berpikir strategis, biasa berpikir utuh, biasa berpikir konseptual, suka baca buku dan data, tapi tahu juga kondisi lapangan. Karena jika tidak menguasai kondisi lapangan, resiko intelligence dan resiko aktivis itu mati. Atau ditangkap lah paling ringan. Saya lahir dari tradisi itu bersama teman-teman yang lain. Diskusi, baca data, debat, ngorganisir, demo, ketangkap, kena gas mata, kena peluru, macam-macam. Pun intelijen, entah intelijen militer atau intelijen sipil, entah Sandi Yuda, entah intelijen strategis, pun pasti pernah mengalami situasi analisa geopolitik, geoekonomi, geostrategi, sampai analisa musuh di mana, letak senapan musuh di mana, letak senapan kita di mana, dan karena urusannya adalah mati. Artinya apa? Intelijen atau pasukan elit dan aktivis itu hidup dalam alam yang sama. Yang membedakan adalah kita ada di kutub berbeda sehingga kita harus berhadapan. Tapi kalau kita lihat perjalanan Rusia dan perjalanan Brazil, dua negara yang terpuruk bisa bangkit justru karena yang satu dipimpin ex-aktivis, yang satu dipimpin intelijen. Nah, ini Indonesia cuma satu, Pak. Kebetulan Bapak bekas elit, pasukan elit, di bawahnya ada Sandi Yuda, saya bekas aktivis. Jadi siapa menjadi presiden? Anda Bukan, atau Pak Prabowo? Saya ingin mengatakan, perlu kalangan ex-aktivis dan kalangan ex-intelijen ngomong bareng. Ngomong, bukan Budiman dan Pak Prabowo saja, ada banyak. Ngomong bareng, ini Indonesia menghadapi situasi krisis ke depan, krisis geopolitik regional ke depan. Ya, Indonesia itu harus selamat stabil. Ya. Itu nggak bisa, Mas, nggak bisa sekedar dibahas oleh orang yang ilmunya sekedar ilmu entertainment, Ilmu survei. Saya pernah debat dengan seseorang waktu perang Rusia Ukraina. Lihat tuh Zelensky, dia seorang entertainer, dia mampu menyihir dunia untuk bersimpati pada dirinya. Bung, dalam dunia normal, keadaan normal bisa. Tapi menempatkan seorang entertainer untuk memimpin negaranya yang perang hanya akan menjadikannya lelucon. Saya ingin mengatakan,
Indonesia terlalu besar jumlah penduduknya, terlalu besar kompleksitas masalah baru yang hadir di dunia untuk sekedar ya hal-hal sensasional. Kita harus masuk pada wilayah esensial. Dan wilayah esensial itu harus dikuliti dari konsep sampai lapangannya, ya, dari informasi sampai datanya, diletakkan secara utuh, digelar. Soal keputusan jadi apa serahkan pada pimpinan politik. Karena kebetulan Bapak juga sekaligus pemimpin politik, ya Bapak bisa bicara sama Pak Jokowi, tentu saja udah sering. Saya nggak perlu nganjurkan itu. Yang saya inginkan kan Pak Prabowo ngomong dengan Ketua Umum saya, Ibu Megawati, yang juga berapa bulan sebelumnya saya pernah diskusi dengan Ibu Megawati tentang persis soal yang sama. Bu Mega bicara tentang kemungkinan ancaman krisis pangan akibat perang Rusia Ukraina. Ibu Mega udah ngomong kita harus ngejar teknologi. Saya juga ngomong 2 kali dari Ibu Mega. Kosakata yang sama, cara berpikirnya sama. Kemudian saya juga pernah bertemu dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Keprihatinannya sama, cara berpikirnya sama, kosakata yang sama. Saya juga pernah bertemu dengan Bapak Andika Perkasa sebelumnya. Cara berpikirnya sama, cuma walaupun eksentrasi berbeda tekanannya. Bu Mega lebih kepada soal pangan, disoroti oleh dia, dan stunting. Pak Andika lebih bicara soal korupsi, markup, belanja militer besar-besaran, beliau concern ke sana. Kalau Pak Luhut lebih concern berbicara tentang digitalisasi, dekarbonisasi, hilirisasi, connectivity, dana desa, dan pendidikan SDM. Pak Prabowo bicara tentang non-blok, nuklir, dan blok strategis apa yang harus dibangun Indonesia ke depan. Semua sama, cuma perbedaannya di tekanan yang berbeda, tapi semua cara yang sama. Saya pikir ini orang-orang yang berkuasa, Sama semua concernnya. concernnya sama, berpengaruh. Mereka bisa ngobrol sama saya satu sama lain. Kenapa nggak bisa saling? Kenapa mereka nggak bisa? Kenapa yang terjadi? Apa karena saya dianggap bukan siapa-siapa, sehingga kemudian mereka nyaman dengan saya? Dan kemudian ketika mereka berbicara antara mereka merasa nggak nyaman karena masing-masing merasa sama-sama kuat. Kalau Budiman kan bukan siapa-siapa, nyaman-nyaman saja. Bukan ancaman. Bukan ancaman. Nah, saya mau ngomong, kalau Bu Mega ngomong sama Budiman Sujatmiko, Pak Prabowo ngomong sama Budiman Sujatmiko, Pak Luhut ngomong sama Budiman Sujatmiko, Pak Jokowi juga ngomong